Melatar belakangi di tengah stasiun internasional luar angkasa yang megah, kisah epik ini dimulai dengan ketegangan yang memuncak. Kru berpengalaman sedang mengejar kapsul misterius dari planet Mars, namun nasib buruk menghantam mereka ketika kapsul itu terhantam oleh puing luar angkasa, membuatnya terlepas dari lintasan yang telah mereka rencanakan dengan seksama. Misi mereka sekarang tergantung pada kemampuan mereka untuk menangkap kapsul tersebut dengan hati-hati. Di dalamnya tersembunyi potongan tanah dari planet Mars yang bisa mengubah sejarah pengetahuan manusia. Misi ini bukan sekedar petualangan, tetapi pencarian untuk menemukan kehidupan di planet lain, bahkan jika itu hanya makhluk mikroskopis. Dalam ketegangan yang menggigit, seorang ilmuwan muda bernama Hugh menjadi harapan terakhir. Ia memeriksa sampel tanah dengan penuh antusiasme dan harapan. Tiba-tiba dalam ketenangan laboratorium yang gelap, ia menemukan sesuatu yang menguncangnya secara mendalam. Di antara butiran Mars yang tidur, sebuah organisme mikroskopis terbangun. Dalam sekejap, makhluk asing ini sekecil apapun telah mengubah segalanya. Hugh memahami bahwa penemuan ini akan menggemparkan dunia, terutama Amerika Serikat, di mana istilah alien selalu merujuk pada sesuatu yang misterius dan tak terduga. Seorang anak yang cerdas dipilih dari sekolah-sekolah di luar negeri memberikan nama kepada makhluk ini. Namanya adalah Calvin. Sebuah nama yang sederhana, namun penuh makna. Tanpa mengklaim kapal besar atau peradaban maju, Calvin telah membuktikan bahwa makhluk hidup dari planet lain benar-benar ada. Inilah awal dari petualangan yang akan mengubah cara kita memahami alam semesta. Live. Saat waktu berlalu, Hugh berhasil mengubah organisme mikroskopis ini menjadi sesuatu yang bisa dilihat dengan mata telanjang. Caranya gimana? Sederhana. Ia memberi Calvin si alien zat gula sebagai makanannya. Organisme ini dengan rakus mengkonsumsinya, tumbuh dengan pesat dalam beberapa hari saja. Hold on to your helmets. The glucose intake is very rapid. Namun takdir memiliki rencananya sendiri. Dalam kejadian tak terduga, laboratorium mengalami gangguan menyebabkan Calvin terjatuh di dalam koma. Hugh penuh keingintahuan mencoba membangunkannya dengan aliran listrik lemah, tapi saat itulah terjadi sesuatu yang mengejutkan. Calvin meski tampak lemah dan kecil memiliki kekuatan yang luar biasa. Dalam cengkraman tangannya yang kuat, Hugh merasakan rasa sakit yang luar biasa. Calvin memiliki struktur tubuh yang elastis dan tak terduga seperti Venom dalam kekuatannya. Namun dengan tekad yang kuat, Calvin melepaskan cengkeramannya pada Hugh. Kejutan sebenarnya baru dimulai ketika Calvin mencoba melarikan diri. Tanpa ampun ia mencoba membunuh seekor tikus percobaan dengan cara yang sangat mengerikan dengan melilitnya. Kru yang lain tak bisa tinggal diam. Mereka berusaha mengendalikan situasi tapi malah membuat segalanya semakin buruk. Seorang anggota kru, Rory, terjebak di dalam ruangan dengan Calvin saat pintu terkunci secara otomatis. Mereka menyadari bahwa Calvin adalah ancaman serius terhadap keselamatan mereka. Ketegangan mencapai puncaknya. Dalam upaya terakhir mereka memutuskan untuk menghapus Calvin. Rory mengambil ahli generator oksigen berharap dapat membakar Calvin. Namun Calvin tak mudah untuk dikalahkan. Ia terus berkeliaran bersembunyi dalam bayang-bayang menantang semua upaya mereka untuk menghentikannya. Di tengah usaha Rory untuk melacak Calvin, tiba-tiba kejadian tak terduga terjadi. Rory yang dikenal sebagai Deadpool harus menerima nasib paling tragis di antara mereka semua. Dia jatuh sebagai korban pertama setelah Calvin berhasil memasuki tubuhnya. Saat generator bersentuhan dengan katup udara, alarm berdering keras dan Calvin yang telah mengambil alih tubuh Rory tumbuh menjadi raksasa. Dalam momen mengerikan ini, Calvin telah menyerap seluruh darah Rory, mengguncang semua orang dengan kebrutalannya. Tanpa ampun, Calvin berhasil melarikan diri melalui saluran udara, menyisakan kekacauan dan ketakutan di belakangnya. Masalah semakin meruncing ketika pemancar mengalami gangguan fatal. Kemungkinan komunikasi dengan bumi terputus membuat mereka terisolasi tanpa kemungkinan meminta bantuan dari orang yang ada di planet asal mereka. Tiba saatnya Katrina, salah satu kru wanita yang berani, mengambil langkah berani untuk keluar dari stasiun dan memperbaiki pemancarnya.
Namun petaka datang tanpa peringatan. Calvin yang tiba-tiba muncul membuktikan bahwa ia mampu bertahan tanpa oksigen dengan tubuh yang mirip gurita dan kemampuan misteriusnya. Calvin menyelinap ke dalam tangki oksigen Katrina. Dia merusak cairan pendingin yang mengisi helm Katrina, mengubah helm itu menjadi penjara berisi air yang mematikan. Seorang rekan kru, David, berusaha keras untuk menyelamatkannya, namun upaya sia-sia. Katrina kehabisan napas dan tewas, melayang keluar angkasa tanpa harapan. Mereka semua harus merelakan Katrina pergi terdampar di tengah hampa angkasa yang tak berujung. Tak ada waktu untuk bersedih, mereka harus bertindak cepat untuk menutup semua pintu bagi Calvin mencegahnya untuk masuk. Satu-satunya jalan masuk yang tersedia adalah melalui pendorong, dan inilah saat sang teknisi asal Jepang tampil sebagai pahlawan. Dia menghidupkan pendorong dengan tekad mengorbankan Calvin dalam api yang mematikan, namun resikonya sangat besar. Stasiun ini bisa terlempar dari orbitnya menuju bencana yang akan menghancurkannya saat memasuki atmosfer bumi. Setelah mengaktifkan semua pendorong dengan ketegangan yang mendalam, sang teknisi berhasil mengembalikan stasiun ke orbitnya. Ini adalah langkah berani yang tidak bisa diprediksi hasilnya. Mereka tidak tahu pasti apakah Calvin sudah mati terbakar atau masih hidup tanpa oksigen. Kemungkinan bahwa api saja tidak akan bisa menghentikannya sangat besar. Saat ketegangan memenuhi setiap sudut stasiun, Hyuk yang masih belum pulih sepenuhnya melihat sedang berbicara dengan Miranda, satu-satunya wanita yang tersisa di sana. Wajah mereka tidak lagi tertutup oleh warna rambut yang biasa mereka kenakan. Hyuk dengan bijak menjelaskannya perilaku sebenarnya dari Calvin. Dia tidak memiliki niat untuk membunuh, tetapi keadaan memaksanya untuk bertindak seperti itu. Tidak seperti alien-alien jahat dalam film lain yang ingin menguasai dunia, Calvin adalah makhluk yang hanya berusaha bertahan hidup dengan cara apapun. Itu termasuk meminum cairan dari makhluk hidup lain yang tak terhindarkan karena stasiun ini hanya dihuni oleh manusia. Mereka semua yang membawa Calvin dari planet Mars, jadi jangan salahkan tindakan mereka sendiri karena membawa Calvin kembali ke bumi. Tiba-tiba keheningan melanda saat Hyuk tak sadarkan diri. Setelah pemeriksaan kilat terungkap bahwa Calvin tengah mengerepoti kaki Hyuk atau menggerogoti kaki Hyuk. Tersembunyi di balik celananya, Calvin telah berkembang menjadi alien dengan fisik yang sangat aneh dan panik merayap dengan cepat. David dan Miranda bersama-sama melarikan diri meninggalkan kejadian mengerikan itu di belakang mereka. Ketika mereka sudah aman, mereka berdua harus menghadapi situasi genting. Satu-satunya jalan untuk masuk ke kapsul tidur adalah melalui Calvin yang hampir berhasil memecahkan kacanya. Namun suatu ketika mereka memiliki rencana yang cerdik. Dengan darah hiu sebagai umpan, mereka berhasil memancing Calvin. Ketika dia terjebak dalam perangkap mereka dengan rakus menghisap darah si Hyuk, David dan Miranda segera mengunci pintu untuk menghentikan Calvin berkeliaran. Selanjutnya, tugas mereka adalah melepaskan bagian stasiun yang berisi Calvin, tapi tentu saja masalah tak pernah jauh dari mereka. Tim penyelamat akhirnya tiba merespon panggilan darurat yang ditinggalkan oleh Katrina sebelumnya. Mereka akan terhubung dengan bagian stasiun yang sama di mana Calvin berada. David dan Miranda bersama dengan tim penyelamat sama-sama tidak menyadari bahwa Calvin ada di sana. Keadaan semakin rumit. David dan Miranda harus segera memberitahu semua orang tentang ancaman yang mengintai. Terlambat bagi tim penyelamat ini. Mereka semua tewas dihantam oleh kekejaman Calvin yang mengerikan. Adrenalin dan dopamin mereka melonjak. Autoimunnya juga melonjak. Mereka melonjak saat terjadi kebocoran yang menyedot mereka ke dalam kehancuran. Kini giliran So harus menghadapi kematian dalam insiden yang tak terhindarkan. Hanya tersisa David dan Miranda dan mereka harus menghadapi tantangan baru setelah peristiwa mengerikan tadi. Waktu mereka sangat terbatas, hanya tersisa sekitar 39 menit sebelum stasiun memasuki atmosfer bumi menuju kehancuran pasti. Bagi mereka kematian bukanlah masalah, yang mereka khawatirkan adalah nasib Calvin yang sangat mengerikan jika jatuh ke bumi. Calvin pasti akan bertahan, dan jika dia mendarat di bumi, ancaman yang dibawanya adalah kehancuran. Imajinasikanlah Calvin yang tumbuh dan berevolusi menjadi alien raksasa. Penduduk bumi akan menghadapi bencana yang belum pernah terbayangkan sebelumnya. Dalam sekejap Calvin telah tumbuh begitu besar hanya dengan menyerap darah beberapa manusia saja. Imajinasikanlah kalian ketakutan yang tak terlukiskan jika David dan Miranda gagal mencegah stasiun memasuki atmosfer bumi.
Mereka bersatu dalam rencana yang berani membuat Calvin tetap terperangkap di luar angkasa. David penuh pengorbanan bersedia membawa Calvin menjauhi planet bumi dengan sebuah sekoci darurat. Sementara itu, Miranda akan kembali ke bumi dengan sekoci lain. Namun, kenyataannya adalah bahwa Calvin masih membutuhkan oksigen untuk bertahan hidup. Dan karena oksigen di stasiun semakin menipis, Calvin pasti akan mencari generator oksigen. Hal ini mereka jadikan umpan dengan harapan Calvin akan masuk ke dalam sekoci David. Ketika rencana itu mulai berjalan, David hanya perlu menjaga agar sekoci tetap menjauhi bumi dan tetap berada di luar angkasa. Saat detik-detik mendekati atmosfer, David berusaha menarik tuasnya, tapi yang menyadari rencana tersebut, Calvin berusaha keras untuk menghentikannya. Ngeri juga Calvin nih. Sementara itu di dalam sekoci lain, Miranda menghadapi masalah ketika sekocinya terkena puing-puing dari stasiun yang runtuh. Akhirnya dengan berbagai peristiwa yang tak terduga, David di dalam sekoci dengan si Calvin yang masuk ke atmosfer bumi, sementara Miranda terombang-ambing di luar angkasa tanpa daya. Tak ada yang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Calvin dengan kelaparan yang tak terbendung diprediksi akan memangsa para nelayan ini dan mencapai daratan mengonsumsi lebih banyak lagi makanan manusia. Mungkin jika kita beruntung yang akan menjadi santapan Calvin hanya koruptor dan orang-orang jahat, tapi satu hal pasti, Calvin tak akan membedakan siapa yang dia makan. Dia akan mencari setiap orang yang ia temui. Kisah ini masih akan berlanjut di film keduanya guys. Dan kita tahu kapan itu akan dirilis, cerita ini belum berakhir pastinya. Dan ending yang menginginkan ini akan memuat terus begitu. Namun kembali pada esensi cerita, tujuan dari para kru ini sejatinya memulai mereka ingin memahami kehidupan dari planet lain, mengejar pengetahuan baru tentang eksistensi yang berbeda yang ada di sana. Namun seperti yang selalu terjadi, ada resiko yang terlibat. Daripada hanya menambah pengetahuan baru, mereka justru terjerumus ke dalam masalah yang lebih rumit. Semua ini hanya terjadi karena rasa penasaran, sifat alamiah yang dimiliki oleh manusia yang sering-sering sekali bisa menjadikan bumerang bagi manusia. Terkadang kita lupa bahwa ada banyak pertanyaan yang lebih penting untuk dijawab, namun beberapa dari kita terlalu tergoda oleh rasa ingin tahu yang tak terbatas. Itulah sifat manusia, di mana manusia itu sangat serakah di dunia ini. Maka buat kalian pesan dari film ini, jika kalian ingin mengetahui sesuatu, ketahuilah apa yang ada di dalam diri Anda sebelum Anda mengetahuinya. Karena jika Anda ingin mengetahuinya dengan tanpa ilmu yang Anda miliki, ya, dengan rasa penasaran yang sangat tinggi, hati-hati, disitulah resiko terbesar akan terbentuk. Maka hati-hatilah kalian besok kalau kerja, ya, kalau parkir bayar gitu. Jangan penasaran gak ada tukang parkirnya, jangan bayar aja cuma 2.000 ya, daripada digebuk sama orang parkir gitu. Oke, setelah menyaksikan film ini tampaknya guys, Elon Musk berubah pikiran tentang rencana dia tinggal di Mars. Terima kasih yang udah klik video dan jangan lupa untuk di like guys, dan terima kasih sekali